Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita akan paling mengomentari video dari Tabaraki yang judul ini video panjang guys ya. Judulnya itu apa ya? Debat agama sampai adu cantik Elia Miron versus Uniriva. Ini videonya sejam 25 menit guys. Saya nggak tahu nih apa saya akan komentari selesai atau gimana gitu kan. Tapi kita langsung tonton videonya akan kita komentari guys. Masa Ya. tak banyak yang bilang kamu lebih cantik dari saya nggak terima lah. Tapi Uni termasuk yang cantik ya. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, kita itu mau sebenarnya lebih kepada sharing ya Uni ya. Jadi sharing dialog lah gitu. Kita mau dialog, kita mau sharing berkaitan dengan esensi pewahyuan dari Abrahamik gitu. Jadi kalau Uni mewakili beliau sebagai Muslim, maka saya akan mewakili sebagai seorang Kristen begitu. Jadi saya pikir ini akan mengelaborasi banyak hal yang mulai dari kitab sucinya, kemudian apa sebenarnya yang diwahyukan gitu ya, dan berbicara tentang apa sebenarnya pewahyuan dalam masing iman ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa saling menjatuhkan personal, pribadi. Saya pikir pun teman-teman yang mendengarkan harus bijak ya dalam typing karena jarimu adalah harimaumu. Jadi cerminkan buat teman-teman Kristen, jadilah seorang Kristen yang baik dan pendengar yang baik juga. Oke. Sebelum ke sana, sistematikanya bagaimana ini, Om? Kita buka dulu, kemudian waktu kita berargumentasi berapa? Saya ketawanya apa guys ya, sampai dicantik itu loh. Kok bisanya, makanya saya bilang ya, sangat apa ya, saya nggak pengen ngomentarin ya, tapi kok laki-laki itu ya kayak saya gitu guys, kayak tegas. Maksudnya tuh laki-laki gitu, nggak ada. Jadi jangan sampai orang bilang ada tuh cantik itu, jangan sampai gitu guys. Kenapa ya? Aduh. Padahal sangat mudah jadi laki guys, sangat mudah sekali gitu. Mudah sekali jadi laki-laki itu kan. Jadi kalau ada Anda sampai dinilai cantik oleh orang itu ada satu masalah yang besar di Anda gitu kan. Ini bahaya guys. Ini nanti kan kembali kepada kaum Sodom dan Gomora gitu. Ada pagi adalah orang yang bahas tentang agama, sesuatu yang suci. Tapi ada orang nggak suci karena ada dianggap cantik, laki-laki cantik guys. Itu masalah. Karena laki-laki cantik larinya ke Sodom dan Gomora. Yaitu apa ya? Itu tadi LGBT kan, lesbian, gay, biseksual dan transgender gitu guys. Ini makanya aduh nggak saya di awali saya udah agak males sebenarnya, tapi gimana kita teruskan aja ya. Kali putaran. Kalau 4 kali terus kelima closing gimana? Oke, it's good. Berarti 4 dan masing-masing putaran berapa menit untuk satu Itu orang? nanti ikut waktu matchnya ini aja nanti. Sampai selesai nanti waktu matchnya biasanya nggak tuh bisa, itu nggak bisa disettingin ya? nggak bisa. Itu memang sudah ada timenya itu. Kalau nggak salah sekitar 5 menit kalau nggak 5 salah. menit ya? Oh ya udahlah. Oke. Ya pokoknya 5 menit itu dihabisin aja, kalau sekiranya cukup nanti di end gitu ya Uni ya. Ya. Oke, ya silakan Uni bentuk premis atau prolog dulu deh. Prolog dulu sambil mengajukan gagasan, memperkenalkan apa yang Saya dulu ya. Ya. Bentar, saya siapkan data bentar. Oke, ini mulai dari ini dulu. Definisi wahyu dulu. Ya, silakan Uni. Buka Baik, premis. bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin menjabarkan pewahyuan atau pemberian firman atau transmisi atau esensi pewahyuan kitab suci, yang mana kita percaya bahwa kitab suci ini adalah kitab atau peraturan-aturan atau kehendak Tuhan yang diberikan kepada para nabinya, kemudian informasi ini sampai kepada kita, yang kita yakini terjaga, kita yakini benar adanya, yang kita yakini sesuatu yang sangat-sangat betul-betul datang dari Tuhan. Nah, sebelumnya saya akan coba untuk menjelaskan dulu sedikit apa sih definisi wahyu. Nah, karena di sini kita berhadapan dengan teman kita Kristen, yaitu Elia, teman-teman, maka fair rasanya saya membawa data universal ya dalam ranah diskusi ini. Maka saya bawa data dari
apa sih definisi wahyu menurut baik itu pihak Kristen ataupun pihak Muslim. Nah, teman-teman, saya ambil rujukan, saya tidak tahu apakah Elia percaya atau tidak, atau menerima atau tidak data dari Ibu Rita Wahyu sebagai seorang pengajar Alkitab bahasa Ibrani, ya. Tapi saya coba untuk membawa data yang objektif, artinya bukan dari diri saya, dari pihak Islam saja, tapi diakui dari kekristenan juga. Nah, datanya dari Ibu Rita Wahyu, ya. Walaupun nanti saya akan masuk ke Al-Quran, saya bawa data universal dulu. Jadi kalau kita bicara tentang kata wahyu, di sini saya bacakan, teman-teman boleh di cross check di websitenya Sarapan Pagi Biblikal dengan tema wahyu secara definisi ya. Kata wahyu, maka ini saya ambil data universal, data yang objektif, bukan dari sisi subjektif kita ya. Wahyu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Etimologinya berasal dari kata kerja bahasa Arab waha yang berarti memberi atau mengungkapkan atau memberi inspirasi atau mewangsitkan. Nah, padanan kata bahasa Ibraninya dalam kata wahyu ini adalah kata khazon. Nah, yang diterjemahkan dengan kata wahyu yang bermakna penglihatan. Karena berasal dari kata kerja khazah, melihat, memandang, mengamati. Dan teman-teman tahu sendiri ya, kalau kitab Perjanjian Baru teman Kristen itu yang adalah penglihatan penampakan dari Yohanes di Pulau Patmos itu disebut sebagai kitab wahyu. Nah, kemudian kata yang diterjemahkan dengan kata wahyu dalam Perjanjian Baru adalah kata Yunani apokalipsis. Barangkali lebih baik diterjemahkan dengan pernyataan penyingkapan. Nah, artinya kalau kita bicara secara terminologi, maka wahyu sendiri adalah komunikasi antara sang pencipta, Rabbul Alamin dalam istilah bahasa Arab, atau pemilik alam ini dalam bahasa universalnya, yaitu kita sebut sebagai Tuhan, atau kalau orang Kristen menyebutnya dengan Allah, atau dalam bahasa Arabnya sebenarnya adalah ilah, atau Elohim, atau Rabbul Alamin ini, maka komunikasi itulah yang disebut dengan wahyu. Bagaimana komunikasinya? Nanti kita akan bahas seperti apa metode komunikasinya berdasarkan jejak-jejak rekam dari agama Abrahamik, maka kita akan coba untuk membahasnya. Nah, pada kali ini tentu saya akan lebih fokus dulu untuk menunjukkan dalam khazanah Islam dulu. Maka saya akan merujuk langsung permintaan Elia terkait Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat keempat, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Artinya di sini Allah menegaskan bahwasannya sebelum Al-Quran itu hadir ke dunia, Allah telah dahulu memberikan wahyu kepada nabi-nabi sebelum. Saya tidak banyak komentar ketika Unirisa yang ngomong ya, karena pertama dengan kepercayaan saya, iman saya sebagai Muslim. Kedua, memang apa ya? Memang menurut saya udah logis gitu, udah logika gitu. Makanya saya tunggu nih kapan Elia Miron ngomong gitu kan. Karena tentu apa ya? Pertama memang tidak. Saya bukannya nggak objektif ya, tapi memang nanti kita akan lihat lah ya. Ada sesuatu yang bisa kita komentari gitu. Kalau Unifa tidak ada, karena masih sesuai dengan logika saya. Saya itu orangnya kalau menurut saya nggak logis saya akan ngomong kayak. Kalau logis ya sudah, saya diam berarti saya setuju gitu kan. Kalau saya ngomong berarti saya nggak setuju. Sebelumnya. Dan di dalam literatur Islam kita percaya bahwa salah satunya nabi yang kita percayai adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita rujuk ke dalam surah Al-A'la ayat ke-18, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim wa Musa. Mungkin teman-teman kalau baca surah Al-A'la terakhir itu, dalam itu dikatakan suhuf. Kalau dalam makna suhuf, suhuf ini adalah lembaran teman-teman. Suhuf yang berupa lembaran ini bukan bermaksud seperti yang hanya lembaran-lembaran kertas. Karena sebelum kertas itu ada, kata suhuf sudah ada. Ya, jadi kita berbicara tentang suhuf yang maksudnya adalah lembaran keputusan-keputusan Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan. Nah, itu adalah suhuf. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu dan Nabi Musa memiliki suhuf, lembaran-lembaran aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dari Allah. Itu kepercayaan umat Islam, makanya kita mempercayai bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengajarkan umat dan kaumnya apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana metodenya? Metode pewahyuan sendiri ulama telah mendefinisikannya. Ya, oke. Terima kasih, waktu saya sudah habis dan saya akan serahkan kepada Elia untuk menjelaskan. Ini gimana?
nanti kita akan merah sendiri, terus nanti kita ulang match. Nanti Elia gunakan waktu. Nah, habis kan? Habis itu Elia. Ini apa ini, tanding ulang gitu? Tanding ulang. Oke. Terima kasih ya. Kita lanjut tanding ulang. Silakan Elia. Oke. Nah, di saatnya. Oke, shalom teman-teman, selamat malam ya. Terima kasih juga buat Uni udah mau diskusi dengan saya malam hari ini. Jadi tema kita pada malam hari ini itu adalah esensi pewahyuan Abrahamik. Nah, esensi itu sendiri kan artinya adalah hakikat atau inti. Kenapa wahyu itu diberikan? Jadi kalau tadi Uni memberikan definisi wahyu, ya itu adalah wahyu secara umum, betul, kita tidak menolak itu. Tapi yang paling penting adalah sebelum wahyu itu tadi kan Uni memberikan pemaparan bahwa wahyu itu seperti lembaran-lembaran aturan-aturan. Tentu sebelum adanya aturan-aturan di dalam lembar-lembaran ada yang disebut dengan wahyu lisan. Dan apa yang terdapat dalam wahyu lisan itu, itulah yang akan kita ikat di dalam topik kita pada malam hari ini. Nah, esensi dari pewahyuan kepada Abraham itu Kayak gini, wahyu itu memang lisan, ya. Di wahyu itu sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan kepada utusannya, yang official ya, nabi yang official, ya, yang resmi itu para nabi, bukan murid nabi, sahabat nabi, pengikutnya, bukan. Betul-betul nabi itu official. Itu ada orang selain nabi yang ngaku-ngaku dapat wahyu seperti Paulus, Matius, Lukas, atau Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, para sahabat itu bermasalah karena mereka tidak official, tidak resmi. Mereka hanya pengikut, hanya sahabat, hanya orang yang punya kesaksian, hanya menyaksikan, hanya orang ngaku murid atau bakal murid. Nggak bisa, nggak resmi. Mereka sebagai murid, sahabat, atau pengikut, mereka harusnya hanya tinggal copy paste apa yang Nabi itu sampaikan. Karena nabinya official gitu. Ngerti nggak? Kayak ada presiden yang utus menteri. Menteri ngomong bahwa saya sedang menyampaikan maklumat presiden. Ya sudah, wartawan itu tinggal catat apa isi maklumatnya, dia sampaikan utuh tanpa dipotong-potong, tanpa ditambah-tambah. Itu baru namanya wartawan yang benar. Ini wartawan sudah ketika menambahkan bahwa kalau presiden gini-gini, menurut saya gini-gini, nah itu berarti bukan lagi murni maklumat. Itu dicampur dengan kesaksian yang tentu tidak official ya, karena yang official itu adalah dari menteri. Ya, sebagai menteri itu yang catat harusnya, di copy paste saja. Ini tidak, tambah-tambah dengan kata-kata wartawan, jadinya error guys. Ya, itu bukan lagi menjadi suatu hal yang isi maklumat yang betul-betul otentik, tapi adalah bercampur dengan argumentasi wartawan gitu. Nah itu memang dengan wahyu begitu. Dia yang berhak menyampaikan wahyu itu hanya nabi yang official, bukan lain nabi seperti Paulus atau Matius, Lukas, ya, atau dan itu terjadi ya. Lihat ada Injil Matius, Injil Lukas. Islam tidak ada. Di waktu tidak ada Injilnya Umar, Al-Qur'annya Umar, Al-Qur'annya Utsman, tidak ada. Yang ada Al-Qur'an. Udah, betul-betul ucapan Nabi Muhammad yang resmi, official, nabi dari utusan Tuhan. Ya itu aja. Kalau di akhirnya tidak ada kesaksian Lukas, Matius, ada Paulus pada di Korintus. Jadi campur aduk guys. Bukan hanya berisi dari yang wahyu, tapi juga berisi dari kesaksian manusia. Itu kacaunya. Kalau saya kitab suci kan nggak seperti itu. Betul-betul hanya wahyu saja guys. Jadi wahyu sama dengan firman. Ya, harusnya itu isi kitab suci kan. Tapi tidak dicampurkan dengan kesaksian manusia lah. Ya, itu harusnya dipisahkan. Islam tuh memisahkan keduanya. Mana yang kesaksian manusia, mana yang firman Tuhan, itu dipisahkan. Kalau kesaksian kan tidak. Alkitabnya gaduh-gaduh guys, bercampur gitu kan. Itu adalah masalah janji. Misalnya kalau kita lihat dari dalam Kejadian, di dalam Taurat ya, Kejadian 15 ayat 18 dikatakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi kekristenan itu adalah sebuah iman, kepercayaan yang memang diberikan atau ada untuk menghayati betapa janji Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu digenapi di dalam. Maka Kristen ingat ya, Kristen itu baru ada pertama kali di Antioquia. Punyanya adalah di Antioquia lah mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Yesus tidak tahu tentang kata Kristen. Yesus tahunya umatnya disebut sebagai umat Nasrani.
Karena Yesus adalah nabi yang berasal dari kota Nazaret. Makanya pengikutnya disebut sebagai umat Nasrani. Nah, itu bukan agama awalnya. Tapi sering berjalan waktu jadikan agama. Padahal umat Yahudi, umat Nasrani itu bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani awalnya. Hanya umat. Ya, umat. Artinya adalah umat Yahudi, umat yang mengikuti nabi yang berasal dari bangsa Yahudi. Kalau umat Nasrani adalah umat yang mengikuti nabi yang berasal dari bangsa Nazaret, guys. Dari kota Nazaret gitu kan. Iman kekristenan itu selalu konsisten untuk mempertahankan posisinya sebagai iman yang menerima janji atas Abraham. Nah, jadi esensi dari pewahyuan dalam iman kekristenan itu secara khusus adalah mengenai janji. Kalau di dalam Taurat, kalau kita lihat di dalam kitab para nabi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, janji Allah pada Abraham apa? Bahwa semua orang yang ada di rumah Abraham, baik pembantunya, bahkan orang-orang yang berhubungan dengan dia itu ya, itu di lingkungannya itu adalah harus sunat, masuk keturunannya. Nah, itu janji kenapa yang harus dipegang Abraham turun-temurun, keturunannya dan orang pengikutnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kita nggak tahu kita apakah keturunan Abraham apa tidak. Kita nggak tahu apakah kita keturunan dari orang-orang yang kerja sama Abraham atau tinggal di tempat Abraham, kita nggak tahu gitu. Artinya itulah perjanjian kekal gitu kan. Kenapa tidak ada terikuti gitu? Itu masalahnya. Kalau memang Anda mengakui bahwa Abraham adalah kakeknya dari agama Anda, ya, karena Abraham adalah kakeknya dari semua agama yang samawi, kenapa tidak mengikutinya gitu kan? Itu aneh sekali, guys. Yang disebut sebagai Allah yang sejati itu menurunkan dan akan menjanjikan Mesias sebagaimana yang dikatakan atau dijanjikan kepada Adam dan Hawa, bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini juga nggak masuk akal. Itu ayatnya nggak masuk akal. Kenapa, guys ya? Katanya kan keturunan ular akan meremukkan tumit manusia, dan manusia akan meremukkan kepala ular. Faktanya ada lihat ya, ada cukup banyak orang yang pecinta reptil itu bukan meremukkan kepala ular, justru dia bermain dengan ular, bela ular, disayangi, kasih makan. Kalau memang itu adalah fakta, orang berarti kalau ketemu ular akan pasti langsung meremukkan kepalanya. Yang ada orang itu lari, atau kalau enggak dia pelihara sekalian itu kan, ya. Boro-boro mikir remukkan kepala, untuk melihat dia orang takut gitu kan. Itu logika, guys. Nah, apa namanya? Sementara sebaliknya, ular akan meremukkan tumit. Faktanya apa terjadi? Ular itu kalau ada orang dia lari. Kecuali kalau orang itu berbahaya, dia nggak berbahaya dia akan gigit. Dan itu bisa bagian apa saja, ya. Nggak masih tumit gitu loh. Ingat ya, ada banyak bagian tubuh gigit ular. Ada betisnya, ada kakinya, tergantung bagaimana yang berdekat dengan ular itu gitu, ya kan? Jadi ular itu tidak pernah ngincar tumit, nggak pernah ya, nggak pernah. Bagaimana terdekat dengan dia, ya kira-kira bisa diserang, dapatkan itu yang dikejar dia gitu kan? Kalau ada nunduk, kepalanya dekat ya kepalanya diajarnya. Jadi ular itu tidak pernah ngincar tumit orang, nggak pernah kayak. Itu nggak, makanya harus baca ayat terus dilihat logikanya, logisnya di lapangan tuh benar nggak ular itu ngincar tumit? Tidak pernah ular itu ngincar tumit. Logika dari mana ini? Dan manusia tidak pernah ngincar untuk menemukan kepala ular. Saya pribadi kalau terpikiran ya, jumpa ular apa yang saya pikirkan? Saya lari pertama. Kalau pepet saya akan tokok sembarang tokok gitu. Apapun saya tokok. Mau kepalanya, mau badannya, paling saya tokok, guys. Ya. Atau saya akan cincang entah apanya gitu. Jadi batu ke, yang penting kena aja. Nggak mesti itu kepalanya gitu kan. Itu adalah karena bagian tubuh ular kan panjang, gitu. Dan ingat yang paling susah dikenai kan kepalanya, karena kepalanya goyang terus guys. Justru lebih mudah mengenai tubuhnya gitu, ular itu kan. Intinya adalah nggak ada manusia tuh yang ngincar remukkan kepala ular tuh nggak ada. Ya, dalam artian mayoritas tuh nggak ada gitu. Yang ada justru orang tuh lari jumpa ular. Kok nggak dipelihara sekalian? Mana ular juga gitu. Nggak ada ular tuh yang kebanyakan tuh ngincar tumit manusia, nggak ada. Ya hajar aja apa yang nampak oleh dia gitu kan. Apa yang menurut dia bisa digapai gitu kan. Dan itu digenapi oleh Kristus
Yesus Tuhan. Artinya finalitas pewahyuan setelah Kristus menurut Lukas 16 ayat 16, Yesus tidak mengenapi, belum mengenapi. Dia mengatakan bahwa aku harus pergi. Karena jika aku tidak pergi, ya, aku tidak akan mengutus dia kepadamu, seorang penolong yang lain, untuk melanjutkan untuk memberitakan atau mengatakan apa yang dia dengar. Ingat ya, seorang penolong yang lain. Artinya ada orang lain penolong selain Yesus setelah Yesus pergi. Itu poinnya. Jadi Yesus itu bukanlah pengenapan, enggak. Belum digenapi. Gimana dia mau mengenapi? Dia jadi uber-uber sama tentara Romawi. Terus sempat ngomong dia sudah diperlakukan seperti itu gitu kan. Udah terancam nyawanya. Guys, enggak guys ya. Yang mengenapi adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sempat memimpin, sempat berkuasa. Sehingga dengan kuasanya dia bisa dengan nyaman berdakwah gitu. Sampai pesannya. Yesus nggak sampai pesannya. Kenapa? Dia keburu kayak gini loh. Anda coba berdakwah ketika dijajah Belanda. Sampai nggak dakwah Anda? Tidak. Yang ada Anda dituduh teroris lah, apa segala macam. Tapi kita ada berkuasa sampai dakwah Anda. Anda punya segalanya. Anda punya kekuatan, kekuasaan. Ada punya kontrol gitu. Tapi kalau tidak, nggak berkuasa susah guys gitu. Sama kayak apalagi kalau dijajah gitu. Kalau waktu itu kan bangsa Israel kan lagi dijajah sama Romawi dan Yunani guys gitu. Bahwa hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi itu selesai sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu, kerajaan Allah yang datang dari Sang Injil itu sendiri diberitakan bagi dunia. Maka hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi itu sudah selesai di mana? Ya, yang beritakannya kan Yesus. Kok bisa Injil itu merupakan kesaksian Lukas Matius? Guys, harusnya gini loh. Anda bayangkan ada Quran tuh begini ya. Quran Umar, Quran Utsman. Artinya kesaksian Utsman Umar itu bukan Quran namanya. Jadi nggak ada kesaksian Umar Utsman kan dalam Islam kan. Yang ada adalah betul-betul Quran sudah selesai. Jadi yang harusnya yang mana itu adalah Injil Yesus atau Injil saja. Nggak ada harusnya Injil Lukas kayak Matius kayak enggak. Karena kitab suci itu bukan kesaksian manusia yang melihat apa yang mereka lihat, tidak, tapi adalah betul-betul copy paste dari apa yang nabi utusan yang official itu sampaikan, tanpa ada tambah-tambah kurang-kurang, tanpa ada kesaksian, enggak gitu guys. Kitab suci itu kan, karena kitab suci itu hanya ada berisi 100% firman atau wahyu Tuhan, tanpa adanya kesaksian manusia guys gitu. Masa Kristus. Artinya setelah Kristus tidak boleh ada lagi yang mengklaim dirinya sebagai suatu sentralitas janji yang diberikan kepada mereka. Oh, Yesus ngomong bahwa aku akan mengutus seorang penolong lain kok. Ada berarti kan? Kok dia bilang nggak ada gitu guys. Justru Yesus tuh ya ingat ya, ada kata-katanya bahwa dia mengatakan bahwa waspada terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu menyamar sebagai domba. Tapi sungguhnya mereka serigala buas. Jadi yang Yesus ingatkan adalah datangnya nabi yang menyamar si domba. Siapa itu? Tentu Paulus dan kawan-kawan. Karena mereka itu menyamar sebagai pengikut Yesus. Yang Yesus tidak kenal. Karena penyamaran mereka, Yesus sudah pergi waktu itu guys. Ya kan? Nah, tapi sungguhnya mereka serigala buas. Kenapa? Karena mereka mau ubah ajaran Yesus. Dari Nasrani, umat Nasrani menjadi Kristen. Nah, itu tanpa sepengetahuan Yesus, karena Yesus sudah pergi gitu kan. Karena di Antioquia mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Ketika Konsil Nikaia menetapkan Yesus sebagai Tuhan pun Yesus sudah pergi, itu nggak tahu dia guys. Nah, itu masalahnya. Jadi nabi palsu ini menyamar si domba. Dan itu ada orang Kristen yang jujur pada saya, dia inbox saya waktu saya debat dengan orang Kristen tuh kan di salah satu dialog di forum di Facebook gitu kan. Orang Kristen ada satu yang jujur, dia inbox saya, nggak mau yang lain tahu gitu kan. Ya saya akui memang dari pihak kami lah itu buat nabi palsu, karena menyamar si domba. Kalian kan bukan domba katanya, kalian itu adalah kadal gurun, onta, ini domba. Artinya adalah pengikut Yesus sendiri. Tapi apa dia bilang? Itu adalah yang melakukan itu adalah nabi palsu adalah dari pihak Kristen, kata dia gitu. Karena dia Katolik. Nah, itu jujur. Meskipun sebenarnya bukan dari Kristen saja, dari Katolik juga.
Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik dan Kristen. Yesus mengajarkan apa? Ya, tauhid. Itu artinya Islam, guys. Karena janji itu sudah datang, Kristus sudah memegang tiga jabatan yang membuat dia atau disebut sebagai Mesias. Yesus disebut sebagai Mesias dalam pengertian dia adalah raja dari keturunan Daud, dia adalah imam dari jalur Melkisedek, dan dia adalah nabi sebagaimana yang dijanjikan kepada Musa. Jadi esensi pewahyuan agama Abrahamik dari kitab Taurat yang adalah kitab yang paling tua untuk menyatakan siapa itu Abraham adalah keselamatan dan keturunan yang gilang gemilang. Makanya Kristus mengatakan dalam Wahyu 22 ayat 16 bahwa ingat, Ishak bukan hanya Ishak keturunan Abraham, itu juga Ismail ya. Itu yang perlu diingat. Jadi baik Yesus maupun Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ibrahim. Itu yang pernah dilupakan, guys. Karena Muhammad adalah garis keturunan dari Ismail. Tapi Yesus sebenarnya bukan garis keturunan dari Ishak, karena Yesus ini bukan, dia tuh nggak punya bapak, guys. Jadi Yesus tuh nggak punya keturunan gitu. Jadi antara Yesus dan Abraham tuh sebenarnya nggak ada hubungan keturunan. Karena apa namanya, keturunan Yesus tuh putus karena dia nggak punya bapak. Kan kita tahu bahwa garis keturunan itu diambil dari bapak. Tapi faktanya Yesus nggak punya bapak, nggak punya nasab deh, guys. Artinya Yesus adalah putus nasabnya pada Ibrahim. Pada Muhammad nyambung, kan dia adalah keturunan berasal dari Ismail. Yesus bukan dari Ishak atau Ismail, karena dia terputus keturunannya, guys. Karena dilahirkan tanpa bapak gitu kan. Akulah Kristus, aku Yesus, anak Daud, tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Maka janji Bapa, janji Allah surgawi di perjanjian lama itu selesai. Yesus anak Daud, guys. Ini kita dengan apa yang dibacakan Elia tadi kita sanksi. Ada orang yang lain tanpa bapak ngaku-ngaku punya bapak, ngerti nggak? Contoh gini. Saya anggaplah ada anak yang nggak tahu bapaknya. Dia dilahirkan tanpa bapak gitu kan. Orang bilang kan, bapak siapa mana? Kamu lihat nggak pakai bapak kok. Kamu lihatnya ajaib. Kamu punya ibu. Mau nggak ngaku dia saya anaknya dari Raja Singosari misalnya atau Raja Mataram? Uang dia aja nggak ada bapak, lahir saja ajaib. Ini aneh sekali, guys. Jadi nggak, makanya saya nggak mungkin Yesus tuh sebagai orang yang nggak paham sih. Dia pasti orang yang cerdas, yang paham. Yesus itu kan official nabi. Nggak mungkin nggak diberikan kecerdasan oleh Tuhan. Masa dia nggak ngerti bahwa dia tuh nggak punya keturunan, asli dia nggak punya bapak atau apa itu nggak punya, dia harusnya, guys, gitu loh, ya kan? Sama kayak Adam nggak punya, Adam Hawa nggak punya itu nasab. Yesus juga nggak punya nasab harusnya kan? Ini aneh kalau dia bilang bahwa aku adalah anak Daud, aneh sekali, guys. Di dalam Kristus Yesus. Guys, jujur saya ngantuk deh, guys. Besok pagi saya harus kerja ya. Ini maafkan ya, guys ya. Ini gini loh. Jujur ya, saya nih kemarin tuh enak saya, guys. Saya tuh betul-betul nganggur selama berapa tahun itu kan. Saya udah kerja, guys. Udah hampir 2 bulan saya kerja. Betul-betul waktu saya itu betul-betul sangat sempit, guys ya. Saya hanya punya waktu, ini sedikit curhat ya, biar Anda paham ya. Saya hanya punya waktu dari kira-kira jam 9 malam ya. Kalau beruntung kadang dari jam malam itu. Dari Senin sampai Sabtu bisa bikin konten ya. Jam 8 sialnya seringnya jam 9 gitu kan. Sampai jam 12 atau paling lambat jam 1, guys. Karena besok pagi saya harus bangun pagi, saya harus berangkat kerja jam 8. Jam 7 saya udah mulai mandi, makan, sarapan itu kan, siap-siap. Jam 8 saya berangkat. Jadi saya harus cukup tidur, guys. Karena kerja itu adalah amanah. Kita kerja sama orang itu adalah harus disiplin, harus gak boleh korupsi waktu, harus tampil the best. Makanya kita harus ya itulah, guys, saya maaf ya kalau saya agak kurang bikin konten sekali. Jadi inilah biasa saya bisa tuntaskan nih kan, sejam lebih saya bikin 3 jam bisa kan. Saya nggak bisa lagi, guys, karena waktu saya terbatas kan. Mohon maaf ya. Mungkin saya akan coba besok part keduanya, atau kalau kebanyakan video yang lain yang saya komentari ya kita akan dulu. Mungkin ini akan kita stop, kita nggak tahu, guys, ke depannya gimana. Tapi yang penting sampai sini dulu, guys ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya gitu kan. Karena ini menarik juga nih kan, bahas tentang Elemiron nih kan. Ini video masih panjang, guys. Sayang kali kalau nggak selesai. Tapi tengok waktu ya nih, guys. Oke. Jadi mungkin ya sekian dulu aja video kita ini ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.